Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu tema seperti puji-pujian yang tadi kita nyanyikan dengan tema Jalan Tuhan Tidak Terselami. Saya mau awali dengan membaca satu teks dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Bisa membaca bersama-sama dengan saya untuk menambah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita mulai 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Semalam saya sempat membaca 11 tahun yang lalu ada pesawat Malaysian Airlines MH370 yang membawa sekitar 237 penumpang berangkat dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Sekitar 40 menit penerbangan tiba-tiba lost contact dan hilang. Mulai dicari semua negara-negara maju dengan teknologi AI, drone dan sebagainya mencari di mana bangkai pesawat yang cemplung ke laut tapi tidak ada lagi ceritanya. Kenapa saya sampaikan ini? 30 Desember yang lalu, sekitar 5 hari dari sekarang, 6 hari, 5 hari yang lalu, pemerintah Malaysia mengatakan akan memberikan kesempatan kepada Ocean Infinity, satu explore maritim, suatu perusahaan yang bergerak mengeksplorasi kelautan untuk mencari lagi setelah mereka gagal tahun sekitar 2018. Ini peristiwa 2014, 11 tahun yang lalu. Pemerintah Malaysia berkata, boleh silakan cari lagi tapi no fine, no pay. Kalau nggak dapat, nggak dibayar. Kenapa? Betapa sulitnya untuk mencari bangkai pesawat yang masuk ke dalam lautan, samudra. Di mana pesawat itu? Dengan teknologi yang begitu canggih, manusia sampai hari ini, saya nggak tahu nanti di dalam perjalanan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ke depan, apakah perusahaan Ocean Infinity sanggup mencari di mana bangkai pesawat yang 11 tahun yang lalu ketika terbang dari Kuala Lumpur, tiba-tiba kehilangan kontak dan cemplung ke laut hilang. Ada banyak spekulasi, konspirasi mengatakan apakah ada aliens yang ambil ini pesawat, terus tiba-tiba hilang, dicuri, nggak tahu. Ini konspirasi. Tapi para ahli mengatakan pasti bangkainya ada di laut. Tapi bagaimana mencari di tengah lautan? Saudara, kalau ada yang pernah diving atau masuk ke dalam bawah laut, melihat kondisi laut, kehidupan di dalam laut sama dengan kehidupan di atas laut, di atas permukaan. Sulit sekali. Dan jejak daripada MH370 itu sampai sekarang belum ada ceritanya. Andaikan di antara saudara ada warga, katanya ada juga warga Indonesia, kebanyakan warga China yang masuk di dalam pesawat itu, kita pasti pengen tahu di mana keberadaan keluarga kita, apakah di satu posisi laut tertentu atau di mana. Waktu saya renungkan bagian ini Bapak Ibu Saudara, kalau manusia saja sulit untuk mencari jejak di tengah lautan, apalagi mencari jejaknya Tuhan, jejaknya Allah. Manusia susah sekali cari jejak MH370. Apalagi kita mau cari tahu jejak Tuhan. Di dalam kehidupan kita yang digambarkan laut itu di dalam kitab Wahyu tidak lagi ada laut karena gambaran kekacauan, ketidaktahuan, keterbatasan manusia. Bahwa lautan ini masuk ke dalam lautan, manusia seperti nothing, gak ada artinya apa-apa. Betul saudara. Waktu saya renungkan bagian ini, maka saya coba berikan 3 jenis atau 3 sikap orang ketika kita masuk tahun 2026, lalu melihat tahun 2025, apa yang terjadi. Minimal ada 3 model atau sikap orang dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, ada yang jenis pertama ini orang yang terjebak, yang tidak bisa move on. Betul saudara, ada orang tipe segini.
Kelompok yang seperti ini yang nggak bisa maju lagi karena dia diikat oleh masa lalu dia. Apakah tahun yang 2025 atau 24 atau 2014 seperti kasus MH370 yang akhirnya merenung dan tidak bisa kemana-mana, dia nggak bisa move on. Saya ketemu dengan seorang yang saya coba bicara panjang lebar, lalu ajak teman yang pertama, rekan hamba Tuhan, yang kedua, yang ketiga untuk bicara dengan teman ini. Tapi teman ini seperti terikat dan dia nggak bisa move on. Karena masa lalu bagi dia terlalu pahit, terlalu getir. Bagaimana saya bisa melangkah, Pak? Istri, keluarga, semua tidak mendukung dan saya sendiri mengalami akhirnya depresi. Bagaimana saya bisa melangkah ke depan? Lalu saya diskusi dengan teman-teman hamba Tuhan, bagaimana kalau ada orang model kayak begini memang dia diikat oleh masa lalunya. Ini kelompok orang yang pertama. Kelompok orang kedua, ada yang masih bisa melangkah maju, masih bisa move on, tapi dia benar-benar melupakan semua. Baik itu kebaikan Tuhan, ataupun hukuman atau disiplin Tuhan, atau kebaikan orang, atau kejahatan, semua dia lupakan. Pokoknya saya bergerak maju, move on ke depan. Saya lupakan semua. Ini tipe orang kedua. Dan saya juga sudah ketemu dengan orang model kayak begini. Sampai iparnya, saudaranya bertanya, kok bisa ya? Ada orang yang benar-benar melupakan semua masa lalunya, dia bergerak maju tanpa dia mau lihat lagi. Kita baru tinggalkan 4 hari tahun 2025. Apakah saudara termasuk tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Yang masih bisa melangkah tapi benar-benar semua kita lupakan. Termasuk semua kebaikan Tuhan. Namun ada tipe yang ketiga, ada orang yang terus melangkah, yang sambil dia melangkah ke depan memasuki 2026, dia sambil melihat ke belakang. Apa yang Tuhan sudah perbuat atas dirinya, atas keluarganya, atas umat Allah. Inilah yang kita mau renungkan. Dari Asaf yang menulis Mazmur 77, dalam pergumulan Asaf sebagai orang yang ada di dalam bait Allah, memimpin umat memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian begitu indah di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud. Dia sendiri mengalami bagaimana pergumulan, kesulitan, ratapan demi ratapan dia naikkan di dalam Mazmur daripada Asaf. Hari ini ketika merenungkan Mazmur Asaf, kita coba melihat diri kita sendiri. Apa yang dialami oleh Asaf dalam Mazmur 77, juga yang dialami oleh saudara dan saya. Ketika di ayat yang kedua sampai ke-10, kalau saudara lihat, khususnya di ayat ke-8 dan 10, Asaf sendiri berkata, apakah Tuhan sudah menolak untuk seterusnya? Dia terus berdoa, dia terus bergumul, dia gelisah, dia masih ada pergumulan. Tuhan di mana? Tuhan diam. Dia menjerit, gelisah, ragu. Apakah benar Tuhan ada? Saudara memasuki tahun 2026, ada begitu banyak prediksi yang saudara bisa baca di berita online, berbagai pakar yang mengatakan 2026 ini tidak lebih baik. Orang bahkan dengan kemampuan teknologi AI, semuanya menjadi canggih. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan mingguan, bulanan bisa dikerjakan dengan teknologi artificial intelligence, AI itu hanya hitungan menit. Bahkan diprediksi akan banyak orang yang akan menganggur, kata pakar ahli daripada AI. Apakah kalau semua sudah dikendalikan oleh robot? Saudara lihat bagaimana China membuat mobil-mobil listrik dengan begitu cepat, ratusan bahkan ribuan ahli menyelidiki terus, sekali cas, semalam saya baru baca, dikeluarkan lagi jenis mobil tertentu bisa sekali cas 725 km. Kalau sekarang kita beli mobil, beli motor listrik, saya sempat beli motor listrik, pikir bisa 60 km, nggak taunya realnya cuma 40. Jadi setiap kali naik motor agak was-was. Bahkan saya bilang jangan boncengan, kalau bisa sendiri, karena makin bebannya berat, makin bawa barang, makin cepat ngedrop dia.
Saya pernah udah mau sampai dari acara sinode di daerah Tamrin sana, mau pulang, ini udah kedip, saya udah paksa mentok. Dia jalannya cuma 20 km. Waduh, saya bilang mati nih, mati. Waktu saya mau masuk gerbang 3, benar ada motor yang seperti jenis yang saya pakai lagi didorong. Persis lagi, karena dia lupa ngecas. Atau sudah di-charge, tapi pakainya kebanyakan, jadi didorong. Saya bilang, waduh, ini jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ingin yang sekali cas ratusan, kalau perlu ribuan kilometer, seminggu, sebulan nggak perlu ngecas. Itulah teknologi. Makin kesini orang akan cari cara bagaimana teknologi memecahkan semua persoalan. Tapi tadi waktu saya sampaikan MH370 11 tahun yang lalu, sampai hari ini teknologi AI yang begitu canggih, ketika masuk ke dalam lautan, ciptaan Tuhan gak berdaya. Bagian pertama, kita melihat ketika di tengah-tengah kecanggihan teknologi, lalu kita masih punya pergumulan, apakah Tuhan masih bisa bekerja seperti khotbah saya yang lalu? Apakah jangan-jangan ini cuma Tuhan pimpin di tahun-tahun yang lalu, kalau tahun 2026 udah canggih begini, apakah Tuhan masih hadir gak ya? Maka enggak heran saudara, waktu saya terima 300 untuk 52 minggu, 365 hari, ada 52 pokok doa, saya mulai mendoakan. Lembar pertama, lihat, doakan, saya sedang bergumul untuk ini, untuk itu, harapan saya ini, itu. Isinya kurang lebih seperti itu. Minggu demi minggu, setiap kita ada doa yang sudah dijawab. Tetapi ada juga doa yang belum terjawab. Ketika saya melihat saudara seperti ini, saya bisa tracing kira-kira di dalam pikiran saudara apa gitu. Ada di antara saudara yang masih bergumul, kenapa persoalan yang saya hadapi dan keluarga belum selesai. Tapi di antara saudara juga ada yang puji Tuhan, satu persoalan di tahun 2025 sudah Tuhan bereskan, sudah Tuhan selesaikan. Asaf ketika menulis Mazmur 77, dia sedang menjerit, dia sedang gelisah, dia sedang ragu apakah Tuhan benar-benar masih menyertai dia. Kalau ada di antara saudara yang bergumul dengan itu, firman Tuhan bagi saudara, Asaf juga pernah mengalami, apakah Tuhan sudah menolak untuk seterusnya? Karena dia murka. Saudara, Asaf realistis. Kalau Tuhan marah, kalau Tuhan murka, kita yang punya anak, kalau kita marah sama anak, dia minta sesuatu, kira-kira saudara kasih gak yang jadi orang tua? Saya minum dulu sambil pikir. Kita lagi marah, Tuhan lagi murka sama anak-anaknya, umatnya. Terus anaknya berdoa minta, Tuhan tolong dong saya. Kira-kira Tuhan jawab? Gak mungkin. Asaf juga seperti itu. Jadi dia memikirkan bahwa kalau Tuhan sedang berkenan kepadanya, apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, kegelisahan secara pribadi, saya cari tahu Mazmur 77 ini lagi ngomongin apa. Asaf lagi bergumul pribadi. Saudara jangan pikir hamba Tuhan seperti Asaf ini udah beres urusan pribadi, keluarga, enggak. Dia juga manusia, dia juga punya masalah, dia juga punya pergumulan. Maka Asaf berkata, aku merenung, aku berdoa, aku teriak, gak bisa tidur. Di mana Tuhan? Saudara juga bisa seperti itu. Maka finalnya di ayat 8-10, jangan-jangan Tuhan lagi marah. Kalau Tuhan marah bagaimana dia mau menjawab? Kalau orang tua marah, suami istri lagi marahan, bagaimana mau ngomong coba? Jalan aja masing-masing sendiri. Itu lagi marah. Tapi kalau udah baikan masa marahan terus? Di dalam Alkitab ketika umatnya bertobat, anak-anak Allah datang kembali kepada Tuhan, heran. Sampai Musa tuh kesel sama Tuhan. Kenapa sih gitu kurang lebih ya. Jadi kenapa sih Tuhan kok cepet banget sih mengampuni umatnya? Kenapa Tuhan cepat sekali mengampuni orang yang bersalah ketika dia mau datang sungguh-sungguh dalam pertobatan? Itulah Allah di dalam Alkitab. Itulah Tuhan Yesus, saudara dan saya yang hari ini berjanji akan memimpin saudara di tahun 2026. Ketika saya menggumuli tema ini, wah begitu dalam.
Ada orang-orang yang sedang depresi seperti Asaf belum selesai di ayat 8 sampai 10. Yang sampai di ayat 8 sampai 10 dia terus menggumuli, apakah Tuhan memang sudah berubah? Apakah Tuhan udah menolak saya? Nggak mau dengar lagi doa saya. Tuhan lagi marah. Apakah marah sama saya? Atau marah sama umat Israel, aku dampaknya jadi kena? Bisa terjadi seperti itu. Mari kita coba introspeksi diri kita masing-masing. Tahun baru, tidak berarti hati yang baru tanpa kegelisahan. Ketika masuk tahun 2026, kita masuk tahun yang baru, terus kita pikir hati kita pasti baru nih. Nggak ada, kalau baru ya nggak ada flek, nggak ada noda, nggak ada gesekan. Apakah seperti itu? Atau kita tetap bawa hati, memang masihnya hati yang tahun 2025 Tuhan. Tetapi aku mau Tuhan, supaya aku berani membawa pergumulan-pergumulan mungkin yang belum selesai tahun 2025, masuk tahun 2026, sekarang aku berani seperti Asaf, membawa pertanyaan, pergumulan, kegelisahan kita kepada Tuhan. Ada orang merasa kalau sudah jadi orang Kristen, sudah jadi pengurus gereja, sudah jadi pelayan Tuhan, maka dia tidak lagi ada pertanyaan seperti Asaf. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mau saudara sudah jadi orang Kristen sejak SD, SMP, sejak sekolah minggu, sejak remaja, atau di usia lanjut baru percaya Tuhan, setiap kita ada pertanyaan-pertanyaan. Maka mari kita datang kepada Tuhan, secara jujur datang ke hadapan Tuhan. Bisa jadi itu persoalan ketakutan saudara dalam hal ekonomi. Bisa jadi dalam hal masa depan anak-anak kita. Bisa jadi kesehatan kita atau kesehatan saudara kita atau pelayanan kita. Tuhan, saya mau kerjakan apa ini tahun 2026? Apakah Tuhan masih mau pakai saya atau saya berhenti, sudah tidak mau melayani lagi? Atau seperti apa? Mari kita dengan jujur seperti Asaf. Dia tidak berhenti di dalam pergumulan di kepala dia, apakah Tuhan sudah berubah? Apakah Tuhan sudah menolak dan Tuhan marah terus? Ada orang marah terus, nggak selesai-selesai. Heran saya juga. Yang salah siapa, yang diomelin siapa, terus dia marah terus. Ngeri saudara, ada orang pengen marah, biar saya marah sampai mati, kata Yunus. Biarin, kok begitu? Nah ini kan bentuk emosi, bentuk kegelisahan kita, nggak bisa menjawab pergumulan kita. Asaf sudah melewati di ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun puji Tuhan, di bagian berikutnya ada sebuah titik balik untuk Asaf, bukan hanya komplain, mengeluh dan meratap tidak salah, tapi meratapnya kepada Tuhan, bukan meratap kepada manusia. Maka dia mulai masuk di dalam mengingat, remembrance, mengingat-ingat apa ya yang Tuhan sudah perbuat di masa lalu. Nah menariknya, Asaf, kalau saudara baca di ayat 11, 12, 13, 14, 15, dia merenungkan perbuatan Tuhan ketika dia sulit melihat pribadi Tuhan, dia melihat perbuatan-perbuatan karya-karya Tuhan di dalam umatnya, dalam kehidupan umatnya, dia termasuk umatnya. Tuhan sudah tolong umat Israel. Maka kalau saudara baca di ayat 11, ayat 12 sampai ayat ke-15, di sana berisi tentang apa? Ini sejarah, khususnya ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Dia selanjutkan lagi, jalanmu kudus. Allah manakah yang begitu besar? Dia nggak lagi ngomong tentang aku. Susah ini Tuhan, ekonomi susah, mendidik anak susah, pekerjaan susah, semua susah, relasi susah. Tapi sekarang dia melihat Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Inilah bagian yang sangat penting ketika saudara dan saya bergumul di dalam kehidupan pergumulan kita. Kita mulai mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dari mengeluh, sekarang kita mengingat. Ayat 4 dan ayat 12. Di sana dikatakan, di bagian kedua ini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat.
Apa yang saudara ingat waktu masuk 2026? Banyak kan kita ingat, aduh saya ingat lupa, dia menghina saya. Sakit Pak, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya belum sembuh-sembuh Pak sampai hari ini. Ada obat khusus gak beli di apotek untuk mengobati sakit hati? Ada? Tadi saya minum obat pilek karena nggak enak flu, tapi akibatnya agak ngantuk sedikit. Ada tiba-tiba flu begitu. Kita pengen cari obat. Kalau obat supaya tidak flu ya lebih gampang. Tiba-tiba kepala kita berat, oh gampang cari itu namanya paracetamol. Kita ada obat-obat yang dijual di apotek atau yang kita tahu. Pokoknya Pak, kalau sakit apa-apa pakai cap bango. Ada saudara puyer cap bango? Biasanya angkatan-angkatan baby boomers, kalau yang Gen Z mungkin nggak kenal ya. Michael tahu obat puyer cap bango, tahu nggak? Nggak tahu dia. Yang umur 19-20 gitu nggak tahu. Tapi kalau saya tanya sama Ibu Afung, pasti Ibu Afung tahu. Oh itu mah biasa Pak Randy. Saya pernah dikasih, pokoknya semua sakit kasih cap bango. Tiba-tiba jemaat besuk saya waktu saya belum lahir di tempat ini, datang, saya minum cap bango. Nggak tahu muka saya langsung bengkak. Ternyata saya alergi sama puyer cap bango. Aduh maaf Pak, nggak apa-apa kan, Bapak kan besuk, jemaat besuk kan baik ya. Pokoknya semua penyakit puyer cap bango, saya percaya aja. Karena ini orang mau ngasih saya minum, waduh bongkak sini, bongkak sana, saya foto nih kalau menjadi mayat, jenazah saya kayak begini nih. Nggak jelas lagi wajah saya. Kita pengen gampangin semua pakai satu puyer cap bango. Saudara, hidup nggak seperti itu. Nggak sesimpel itu, nggak semudah itu. Setiap kita punya pergumulan permasalahan yang secara spesifik. Yang nggak bisa once for all, untuk satu, untuk semua. Mau obat itu pokoknya segala sakti. Kecuali saudara hidup di Papua. Dulu saya kalau kirim obat ke Papua, saya dengar kesaksian, Pak, puji Tuhan Pak, yang sakit perut saya kasih obat untuk kepala, sembuh Pak. Lagi buang-buang air, saya kasih aja Pak, itu paracetamol, sembuh. Kok bisa? Saya bilang, nggak tahu Pak, mungkin ini orang Wamena nggak pernah ketemu yang namanya obat, karena ini benar-benar di pedalaman lagi. Saya beli waktu itu 1 juta dapat, wah Pak nggak usah yang bermerek, pokoknya yang generik, sama isinya, paracetamol, isinya ini udah beli, kirim, bener. Nah ini kalau yang belum pernah berurusan sama obat. Tapi kalau saudara sudah biasa berurusan sama obat, biasa badan kita udah kenal, obat itu gak mempan, yang lain dong. Dia akan semacam diskusi dalam diri kita. Saya pikirkan saudara, bahwa pergumulan kita secara spesifik pribadi lepas pribadi, maka kita mesti datang sama Tuhan. Amin saudara. Secara pribadi kita mesti datang Tuhan. Tahun 2026 ini saya takut loh. Bagaimana masa depan ini, bagaimana dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak saya, dengan saudara, bagaimana Tuhan. Maka kita mesti datang, kita secara pribadi. Asaf mewakili saudara dan saya. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekarang terjadi perubahan. Bukan karena keadaan dari Asaf berubah, tetapi karena fokus iman dia sekarang bergeser. Bergeser dari apa? Dari apa yang saya rasakan kepada apa yang sudah Allah kerjakan. Saudara mau begitu? Kita kadang-kadang terjebak, aduh rasa-rasanya pengalaman saya, rasa-rasanya dulu mah berat untuk menghadapi persoalan ini. Tapi ketika kita lihat Mazmur 77, mari kita beralih. Sekarang kita merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat Tuhan yang kedua. Sambil mengingat Tuhan, kita ingatkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Memang sulit saudara. Saudara coba pikirkan tentang Allah yang saudara dan saya percayai. Yesus Kristus yang saudara dan saya percayai. Dia Allah, dia manusia. Dia bukan seperti barang yang kelihatan, enggak kelihatan. Dia roh.
tapi dia juga pernah menjadi manusia. Terus kita gumulin, kita pikirkan tentang pribadi dia, otak kita nggak nyampe, terbatas. Yang saudara dan saya bisa pikirkan adalah perbuatan Tuhan. Amin. Karya-karya Tuhan bagi anak kita, bagi cucu kita, bagi menantu kita, bagi family kita, bagi suami atau istri kita, bahkan bagi diri kita pribadi. Dulu kalau tanggal 31 Desember saya suka nyanyi lagu, waktu Tuhan tolong, gimana? Saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong. Coba saudara nyanyi lagu itu nanti sendiri-sendiri. Sambil ingat, iya ya dulu aku hampir aja aku lewat. Tuhan tolong kita. Hampir aja sih, hampir. Aku ingat perbuatan Tuhan. Mungkin ketika saudara ingat perbuatan karya Tuhan seperti Asaf ingat bagaimana Tuhan memimpin Israel keluar dari Mesir. Lewatin padang pasir, bajunya nggak pernah ganti. Itu terus nggak ada tailor, nggak ada tukang jahit, nggak ada mall, mau beli baju di mana? Sepatu kasutnya juga 40 tahun. Saudara ada yang pakai sepatu 40 tahun? Boro-boro Pak, 4 bulan udah copot haknya. Kok bisa? Ya begitulah. Ada Pak yang 4 tahun tapi makanya sebulan sekali. Atau Natal cuma pakai keluar beberapa event-event tertentu. Terbatas sekali. Tapi ketika Asaf pikirkan iya ya, kok bisa ya Tuhan bikin mujizat, bajunya nggak usah ganti-ganti yang baru, sepatunya, kasutnya, umat Israel jalan di padang pasir, banyak kerikil, banyak kotoran, tetap bisa bertahan keluar dari 40 tahun. Semakin saudara renungkan kebaikan, anugerah, perbuatan Tuhan, maka kegelisahan demi kegelisahan yang saudara alami akan diubahkan. Sampai di ayat yang ke-15, Asaf sekarang berbalik dari mengeluh, sekarang dia ingat perbuatan Tuhan. Di tahun baru ini, iman kita bertumbuh bukan lewat kira-kira tahun depan seperti apa Pak? Apa yang terjadi dengan emas, logam mulia? Apa yang terjadi dengan harga dolar, harga mata uang? Bagaimana prediksi saya punya usaha, apakah pasti berhasil atau tidak? Bukan soal kepastian akan prediksi itu. Dan sengaja memang tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di tahun 2026. Tetapi melalui karya Allah, mengingat memori karya Allah di masa lalu. Saudara kasih Tuhan, saya ajak saudara mengingat kesetiaan Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Mencatat jejak anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan pribadi kita dan gereja ini. Mari kita ingat-ingat. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah kita alami. Ketimbang kita terus bergumul dengan kegelisahan, kesusahan, ketidakpastian akan tahun 2026 yang 4 hari kita lewati. Maju lagi ayat 17 sampai 20. Asaf melihat bahwa Allah itu maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Namun jalannya tidak terselami. Ini tema kita. Jalan Tuhan tadi seperti pujian tak terselami. Jejaknya enggak kelihatan. Tapi dia ada di situ. Amin saudara. Tuhan enggak kelihatan. Kalau saudara cari tahu di mana ya Tuhan ya. Waktu saya sakit, di mana Tuhan waktu saya bertengkar, marah besar dengan istri, dengan suami, dengan anak, selisih paham dengan sesama pengurus, dengan banyak hal. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Dalam sejarah reformasi semalam saya baca, orang-orang yang dianiaya, orang-orang Kristen di abad ke-16, itu khususnya kalau di Prancis itu namanya Huguenot, itu orang-orang yang mau mengajarkan Alkitab, akhirnya ditindas dengan kelompok tertentu, akhirnya dianiaya. Tetapi di negara reformator, Martin Luther seperti di Jerman, itu diceritakan, dikisahkan tidak semasif seperti di Prancis, penganiayaan itu.
Karena gereja terpecah-pecah di bagian-bagian tertentu saja terjadi penganiayaan. Maka ada orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu juga dianiaya. Dianiayanya bukan sama orang luar, sama orang yang percaya sama-sama. Ngeri kalau memperhatikan sejarah. Akhirnya saya berkesimpulan, orang begitu punya kepentingan diri sendiri untuk menekan, untuk menganiaya, untuk diri sendiri. Pakai nama agama, hati-hati. Ini sudah sering kali kita lihat, atas nama agama orang bisa melakukan apapun, kejahatan apapun. Bahkan dengan orang-orang yang sama, iman yang sama, tetapi orang ini tetap pakai untuk tekan. Maka pergumulan-pergumulan yang terjadi, orang-orang di abad itu tetap melihat Mazmur 77, Tuhan Engkau hadir, tapi aku seperti ini. Mungkin saudara ada yang, aku sudah lama loh Pak bergereja, aku sudah lama loh Pak ambil bagian untuk persembahan persepuluhanku, memperhatikan hamba Tuhan, tetapi kenapa seperti ini ya? Ada nggak di antara saudara seperti itu? Aku sudah lama Pak, aku sudah rajin berdoa, aku sudah rajin baca firman, aku sudah melayani, tapi kok relasiku dengan anakku, dengan suamiku, dengan istriku masih kayak begini, kayak nggak beres-beres. Asaf tahu Tuhan Maha Hadir. Maka hari ini mari kita mengimani. Saya terjemahkan secara bebas di ayat 20, kita bisa membaca sama-sama. Jalanmu, 1, 2, 3, jalanmu melalui laut dan jejakmu melalui air yang besar, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Jadi jalan Tuhan tadi melalui laut, MH370 melalui laut susah didetek walaupun dengan teknologi. Apalagi jalannya Tuhan. Kalau Tuhan seberangkan orang Israel lewat laut Teberau, Asaf mulai pikir bagaimana cara Tuhan belah laut. Di mana Tuhan? Tiba-tiba Musa tukang tongkatnya lalu Tuhan belah. Enggak kelihatan Tuhan tuh enggak ada. Tapi perbuatan-perbuatan Tuhan sungguh nyata. Amin saudara. Inilah yang kita harus pegang ketika masuk tahun 2026 ini. Di dalam Alkitab, kalau kita membaca jejak Tuhan di Laut Teberau, Israel nggak pernah lihat itu. Bagaimana melihat jejak Tuhan, tapi hasil pekerjaannya mereka keluar dari laut yang dikeringkan sampai di seberang. Cari jejak Tuhan. Tidak dapat dan tidak selalu kita bisa memahami. Tapi bukan berarti Tuhan gak hadir. Saudara jangan pikir Tuhan tuh gak hadir karena aku gak sanggup memahami Tuhan, aku gak pernah lihat dia menampakkan diri. Kita berkata Tuhan terlalu suci, kalau dia menampakkan diri kepada saudara, saudara langsung almarhum, langsung selesai. Karena Tuhan terlalu suci. Ciptaannya matahari aja kalau mendekat aja saudara dan saya bisa binasa, apalagi pembuat pencipta matahari. Waktu saya renungkan begini, benar Tuhan, betapa bodohnya saya dulu. Ketika pengen melihat Tuhan, biar Tuhan angkat, ketika saya doa pagi, Tuhan angkat dong, biar kelihatan bahwa Engkau hadir. Ini kan doa orang yang bodoh, enggak punya pengetahuan. Masih remaja saya doa seperti itu. Biar Tuhan angkat saya ngambang kayak 10 cm gitu. Biar kelihatan ini ada Tuhan di sini. Itu saya pernah alami kebodohan saya itu. Saudara, hari ini bagian ketiga di dalam pergumulan, apakah kita mau tetap percaya? Saya mau ajak saudara menaikkan satu pujian, nanti minta Vikaris, mungkin Egan minta tolong Vikaris Petrus Vicky, saya sudah latihan 2 hari ini untuk naikkan lagu ini. Mungkin saudara ada yang pernah tahu lagu ini? Bait ke-1, bait ke-2, bait ke-3. Judulnya dalam bahasa Inggris, I know whom I have believed. Aku tahu siapa yang aku percayai. Coba kita naikkan pujian ini. Saya rubah di bait ke-2, bait ke-3, supaya kita relate dengan kehidupan 2026. Mari kita naikkan pujian ini. Ku
tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku menerima kasih-Nya, tebusku jadi milik. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, bait kedua, ku tak tahu bagaimana hidupku mengembara di dunia, sehat lemah, susah atau senang, sebelum berjumpa dengannya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, bait ketiga, ku tak tahu kapan Tuhan ku datang, di siang ataupun malam. Mungkin ku sedang melayaninya, atau ku sudah tiada. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Waktu saudara dan saya percaya, apa yang kita sudah serahkan kepada Tuhan? Coba kita renungkan sebentar. Asaf, dia serahkan segala pergumulan yang enggak dia ngerti. Dia ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, lalu dia datang kepada Tuhan. Di dalam bagian yang ketiga ini, Asaf, dia tahu, walaupun dia tidak mengerti, jalan Tuhan tidak terselami, tapi Tuhan hadir. Amin. Ada seorang namanya Daniel Webster Whittle, tahun 1880-an. Dia menuliskan lagu ini ketika dia dalam situasi perang, tangannya putus akibat perang. Dia mantan daripada perwira perang di Amerika, perang saudara waktu itu terjadi sekitar puluhan tahun. Tapi di situ ketika dia dalam tahanan, dia sedang bergumul, lalu dia lihat ada Alkitab Perjanjian Baru. Dia baca, dia belum bertobat ini, Daniel Whittle. Waktu dia baca, tiba-tiba ada perawat pikir si Whittle ini, Daniel Whittle yang tulis lagu ini orang Kristen pas lagi baca Alkitab Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Waktu Perjanjian Lama, waktu dia baca, akhirnya perawat itu cepat, dia tarik, ada satu anak muda yang sedang sekarat yang mau meninggal. Coba kamu doakan dia. Dia bingung, lalu dia datang ke anak itu, udah dia berlutut, dia berdoa. Dia minta ampun buat dirinya dan dia berdoa buat anak muda yang sedang sekarat itu. Waktu dia bangkit dari berlutut, anak itu bagaimana? Meninggal. Tapi sekarang dia lihat, waktu saat-saat dia berdoa, lihat anak itu, anak muda itu sudah mulai berubah. Disitulah titik balik bagi Daniel Whittle untuk mengimani siapa Tuhan yang dia tidak lihat. Di dalam pergumulan yang dia hadapi, tangannya harus kehilangan. Dia harus kehilangan tangan dari perang saudara di Amerika tahun 1800-an itu. Akhirnya singkat cerita perang selesai, dia kerja di salah satu perusahaan jam di Amerika dan 10 tahunan kurang lebih dia jadi bendahara di situ. Dia selesai, lalu dia berkata, aku mau serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Di dalam kalimat dia ketika dia melayani bersama dengan D.L. Moody, dia tulis lagu yang saudara dan saya baru nyanyikan. Dia menuliskan satu kalimat yang saya catat, saya bacakan. Dalam keheningan, kata Whittle, saya telah serahkan seluruh hidup saya kepada Bapa di sorga untuk dia pakai sesuai dengan kehendaknya. Maka lagu yang kita nyanyikan, aku serahkan hidupku. Aku serahkan apa yang aku punya kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, biarlah Engkau bertindak sesuai dengan kehendak-Mu.
Walaupun aku belum melihat engkau, tapi aku sudah melihat perbuatan-perbuatanmu. Whittle melihat bagaimana doanya ketika dia berlutut, dia berdoa buat satu anak muda yang di ujung akhir kehidupan, udah sekarat, diminta oleh perawat. Dia nggak tahu bahwa Whittle waktu itu belum percaya Tuhan. Tapi peristiwa itu dia lihat, momen apa yang Tuhan sudah perbuat, mengubah hidup seorang Daniel Whittle. Sehingga lagu ini setiap kali kita bergumul, kita bisa nyanyikan, namun ini yang ku percaya. Amin, saudara. Ketika aku serahkan seluruh kehidupanku, di sana Tuhan hadir. Bagian yang terakhir di ayat 21. Walaupun jalan Tuhan tidak terselamanya. Bagian keempat, namun Ia menggembalakan. Amin, saudara. Kita masuk tahun 2026. Dalam segala ketidakpastian, kekhawatiran, kegelisahan. Ada yang terjawab, puji Tuhan. Tapi kalau belum terjawab, ingat. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Loh, apa urusannya Pak? Kok persoalan, kesulitan, kegelisahan, stres, depresi dijawabnya dengan bagian akhir? Tuhan telah menuntun umat Israel seperti kawanan domba dengan perantaraan pemimpin yang namanya Musa dan Harun. Waktu saya renungkan bagian ini, bukankah Tuhan Yesus adalah gembala yang baik? Yohanes 10 ayat 11, ayat 14 kalau saudara baca, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya seperti pemazmur katakan, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia akan pelihara domba-dombanya. Waktu kita renungkan bagian ini, sebentar kita masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Apakah saudara mengerti jalan salib? Murka Allah di dalam roti dan air anggur yang harus dimakan, diminum oleh Kristus. Cawan murka Allah. Bagaimana saya mengerti? Gak ada orang bisa ngerti. Jalan salib justru jalan yang tidak dipahami manusia, tetapi justru menjadi jalan keselamatan yang dipakai oleh Allah. Setiap kali kita ambil roti, sebentar kita makan, terus kita minum, aku gak ngerti Tuhan, kenapa harus lewat salib? Gak bisa apa cari jalan lain? Kenapa harus jalan salib? Itulah yang Kristus Yesus Tuhan lakukan bagi saudara, lakukan bagi saya. Saya mau membaca bagian terakhir dari satu kutipan yang begitu indah untuk mengingatkan kita. Kita mungkin tidak tahu kemana jalan ini membawa kita. Kita masuk 2026, kita nggak tahu Tuhan, jalan Tuhan ini gimana ya. Jalan yang aku tempuh, aku sudah menggumuli, aku sudah doakan, tetapi kita tahu siapa yang berjalan di depan kita. Dia Tuhan yang setia, tahun 2025 dan tahun 2026. Dia tetap pegang, kendalikan kita. Tahun baru bukan tentang menguasai masa depan. Orang-orang tertentu kalau dia bisa menguasai masa depan, dia senang, dia bangga, dia happy. Nanti saya akan dapat untung, saya akan pergi ke kota itu, kata Yakobus. Lalu Yakobus ingatkan, tidakkah kamu tahu hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada orang-orang yang tidak bisa masuk tahun 2026. Berapa hari yang lalu saya dikirimi ada seorang yang dulu mentor saya ketika saya bekerja sebagai arsitek, sebagai kontraktor, sebagai builder. Dia sudah mendahului. Dia mengajarkan saya bagaimana ilmu arsitektur. Tapi saya lihat, aduh, sementara sekali. Dia udah di dalam peti mati. Dia sudah tidak ada lagi. Hanya beda beberapa tahun dari saya. Itulah hidup yang saudara dan saya alami. Tahun baru bukan tentang menguasai masa depan. Kita nggak tahu tahun 2026. Bagaimana, apa yang akan terjadi. Tetapi tentang mempercayakan diri kita kepada Allah yang pegang masa depan. Amin. Mari kita berdoa.